Hai, selamat datang di layar channel 21 TV. Kali ini Mimin akan membahas film berjudul The Great Wall. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya ya guys. Di tengah perbukitan, beberapa orang tentara bayaran dari Eropa dikejar oleh sekelompok bandit. Dengan susah payah, mereka berhasil menghindari kejaran para bandit dan bersembunyi di balik tebing. Malam harinya saat sedang beristirahat, beberapa anggota rombongan itu merasa pesimis bisa mencapai negeri Cina hidup-hidup. Namun salah satu orang yang bernama William mencoba menguatkan teman-temannya karena mereka sudah berkuda 6 bulan lamanya. Dia masih fokus pada misinya yang ingin mengambil bubuk hitam ajaib dari negeri Cina yang bisa menciptakan ledakan. Rekan William yang bernama Tofar ini guys ikut pesimis karena bisa jadi bubuk hitam yang dimaksud hanyalah mitos. Lagian tenaga mereka sudah semakin habis setelah melakukan perjalanan panjang guys. Tapi tiba-tiba William dan Tofar melihat makhluk aneh bergerak dengan cepat membunuh rekan-rekan mereka yang tersisa. Saat sedang mencari tahu, makhluk aneh itu kembali muncul menyerang William. Namun secara aneh, William dengan mudah memotong lengan makhluk itu dan mendorong makhluk itu menuju jurang. William pun berinisiatif membawa potongan tangan makhluk itu untuk mencari tahu. Keesokan harinya saat sedang berkuda, William dan Tofar kembali dikejar oleh segerombolan bandit. Mereka berdua pun berusaha dengan keras untuk kabur. Namun ternyata hal ini mengantarkan mereka berdua ke hadapan tembok besar kerajaan Cina. Pasukan Cina kemudian menangkap mereka berdua. Mereka berdua lalu dibawa ke aula tembok di mana para komandan perang dan jenderal perang berkumpul. Komandan Lin bertanya pada William, dari mana William menemukan potongan lengan monster itu. William memberitahukan kalau dia bertemu dengan monster itu berjarak tidak jauh dari tembok. Lin lalu bertanya bagaimana William mendapatkannya. William menjawab, dia sendiri yang memotongnya. Para komando dan pimpinan mereka, Jenderal Shao, meragukan hal tersebut karena hal itu sangatlah mustahil. Penasehat uang memeriksa pedang milik William dan benar terdapat bercak darah hijau yang masih segar. Lin bertanya lagi untuk apa mereka berdua datang ke Cina. William menjawab, tujuan mereka datang ke Cina adalah untuk berdagang. Namun Lin tidak percaya begitu saja, karena penampilan mereka seperti tentara. Mereka pasti mata-mata. Lin berniat membunuh mereka berdua. Wang menyarankan tidak membunuh mereka berdua untuk diteliti lebih jauh. Tiba-tiba seorang petugas masuk dengan penuh ketakutan. Dia memberitahukan kalau para monster mulai bergerak menyerang. Jenderal Shao langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Genderang perang dibunyikan di seluruh penjuru tembok besar. Semua pasukan bersiap-siap di atas tembok. Di dalamnya William bertanya apa yang sedang terjadi. Penasehat uang memberitahukan kalau saat ini mereka sedang bersiap menghadapi serangan dari monster buas yang bernama Taute. Monster itu selalu datang menyerang tembok setiap 60 tahun sekali. Penasehat uang sengaja tidak menghukum mati William karena ingin mencari tahu bagaimana cara William membunuh Taute seorang diri. Karena sudah tidak ada waktu lagi, William dan Topar tidak sempat dimasukkan ke dalam penjara. Mereka berdua pun ikut naik ke atas tembok. Sesampainya di atas, William melihat jutaan pasukan Cina bersiap-siap untuk berperang. Semua divisi pasukan bersiap di posisi masing-masing. Di sini Lin memimpin pasukannya bersiap-siap di tebing tembok. William dan Topar takjub melihat kekuatan sebesar ini. Namun ada yang aneh dengan kekuatan sedahsyat ini. Kenapa wajah para prajurit Cina itu masih terlihat ketakutan? Tiba-tiba dari kejauhan terlihat jutaan monster dengan kecepatan tinggi berlari menuju tembok. Bola-bola api pun ditembakkan ke arah para monster. Pasukan pemanah mulai melesatkan jutaan anak panah. Pasukan itu mengincar titik lemah monster yaitu matanya. Lin dan pasukannya mulai melompat menombak monster yang ada di bawah tembok. Beberapa anak buah Lin tewas dalam aksi ini. Di luar jutaan monster masih bergerak menyerang. Para monster itu dipimpin oleh Ratu Monster yang dilindungi puluhan monster berukuran lebih besar. Pasukan Cina berusaha melontarkan meriam api ke arah Ratu Monster. Namun pelindung Ratu Monster membuat perisai yang sangat kuat. Jutaan monster yang lain kini hampir naik ke atas tembok. Beberapa monster berhasil naik menyerang pasukan prajurit yang menjaga William. Sen bimbang, dia pun memilih pergi untuk membantu rekan-rekannya yang sedang kesusahan. Pria bule yang tadi kemudian melepaskan ikatan William dan Tofar. William dan Tofar kemudian refleks membantu Sen melawan monster Taute. William yang menyelamatkan nyawa Sen dari terkaman Taute. William kemudian mencolok mata Taute dengan tombak. Lalu muncul Taute yang lain lagi. William memanah mata Taute dengan tepat. Lalu muncul Taute lain mengejar pria bule. William kembali memanah Taute itu tepat di matanya.
Di luar, Ratu Monster Taute mengirimkan sinyal khusus. Tiba-tiba jutaan monster Taute itu pun mundur. Monster-monster itu juga membawa mayat monster-monster lain yang telah tewas. Terlihat juga tubuh pasukan Cina yang dimakan Taute. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Setelah mengetahui William dan Tovar ikut berperang membantu mereka, Jenderal Shaw berterima kasih dan menyuruh anak buahnya memberikan tempat menginap yang layak. Keesokan harinya, William dan Tovar yang sudah berpenampilan rapi masuk ke dalam aula makan. Di dalam ruangan itu, Jenderal Shaw kembali memuji kemampuan memanah William. Komandan pasukan pemanah yang masih penasaran ingin melihat kemampuan William sekali lagi. William lalu menyuruh Tovar melemparkan mangkuk. Dengan mudah William melesatkan panah dan tepat menahan mangkuk. Semua orang pun bertepuk tangan melihat kemampuan William. Saat sedang makan, William bertanya pada Lin, "Sejak kapan Lin ada di tembok ini?" Lin sudah bertugas di tembok sejak usianya masih kecil. Lin sudah menganggap tembok ini sebagai rumahnya. Lin juga kemudian bertanya hal yang sama. William menjawab, dia juga sama seperti Lin, sudah menjadi tentara sejak kecil. William bertempur untuk pihak manapun yang memberikannya uang. William pernah bertempur membela Inggris, Spanyol, Irlandia, dan beberapa kerajaan lain. Lin pun terdiam. Lin memberitahukan kalau mereka berdua tidak sama. Lin mengajak William ke atas tembok. Di atas tembok, Lin mengajak William menuju tebing. Kemudian Lin menyuruh William mencoba bagi jumping seperti yang biasa dilakukan oleh pasukannya. Awalnya William ragu-ragu untuk melompat. Namun akhirnya William menolak karena dia tidak percaya pasukan itu bisa menariknya kembali ke atas. Lin kemudian memberitahukan alasan kenapa mereka berdua tidak sama. Lin bertarung bukan untuk uang. Lin rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi kerajaan Cina. Lin dan semua pasukan memiliki rasa saling percaya satu sama lain yang tinggi. Lin menyuruh William untuk belajar menjadi orang yang bisa dipercaya sebelum percaya pada orang lain. Malam harinya, Ballard memperlihatkan kemampuan bubuk mesiu di hadapan William dan Tovar. Ballard memiliki rencana untuk mencuri persediaan bubuk mesiu dan kemudian kabur di saat para pasukan Cina kembali bertempur melawan monster-monster yang diramalkan akan kembali menyerang tembok sebentar lagi. Penasehat Wang lalu memanggil William dan Tovar menuju ruangannya. Di sana Wang curiga kalau batu magnet milik William bisa mempengaruhi monster Taute sehingga William bisa mengalahkan monster Taute sendirian. William kemudian bertanya asal-usul monster Taute. Wang menjelaskan, 20 abad yang lalu ada kaisar jahat yang membuat rakyat menderita. Langit yang marah mengirimkan meteor hijau yang jatuh di sisi utara kerajaan. Di dalam meteor keluar monster Taute yang menyerang manusia. Sejak hari itu, setiap 60 tahun sekali Taute akan bangkit menebar teror dengan jumlah yang semakin banyak. Pasukan di tembok besar bertugas mencegah Taute tidak sampai menyerang kerajaan. Di luar, Jenderal Shaw dan pasukannya mendapatkan laporan kemunculan monster Taute. Lin mendampingi Jenderal Shaw untuk memeriksa terlihat mayat pasukan yang tewas masih ada di sana. Lin curiga karena tidak biasanya monster Taute meninggalkan mangsanya begitu saja. Mereka pun bersiaga. Dari depan terlihat satu ekor Taute yang bergerak mendekat. Namun dari belakang ternyata ada satu lagi monster lainnya. Monster-monster ini pun mulai bergerak. Namun naas dalam serangan ini Jenderal Shaw terkena serangan. Beberapa saat kemudian sebelum tewas, Jenderal Shaw menyuruh Lin menggantikan jabatannya sebagai jenderal. Karena Lin memiliki kemampuan yang layak dan sudah menghabiskan seluruh hidupnya di tembok ini. Jenderal Shaw pun tewas. Malam itu juga diadakan upacara pemakaman Jenderal Shaw. Keesokan harinya utusan dari istana datang memperlihatkan dokumen berusia 900 tahun yang berisi bagaimana pasukan Cina dahulu kala bisa mengalahkan monster Taute. Wang sangat yakin magnet itulah alasan kenapa William bisa mengalahkan monster Taute dengan mudah seorang diri. Magnet itu bisa memutus jaringan komunikasi monster Taute dengan Ratu Monster. Tanpa komunikasi itu, monster Taute tidak akan bisa bergerak. Jenderal Lin meragukan kesimpulan ini. William lalu berkata, kenapa mereka tidak menangkap salah satu monster Taute hidup-hidup untuk membuktikan hal ini. William akan membantu mereka menangkap monster itu menggunakan kail pancing raksasa seperti yang digunakan untuk menangkap ikan paus. Mendengar itu, Lin pun setuju. Keesokan harinya, Wang mengoleskan racun yang sangat kuat ke beberapa tombak yang akan digunakan sebagai kail pancing. Tombak-tombak itu diikat dengan rantai. Semua pasukan bersiap-siap. Meskipun kabut tebal menyelimuti saat sedang bertugas, Sen tidak sengaja menjatuhkan mangkok racun. Pimpinan yang marah menghukum Sen, kemudian menyuruhnya bekerja di dapur. Kabut yang tebal membuat jarak pandang sangat terbatas, namun seluruh pasukan tetap bersiaga. Tiba-tiba muncul beberapa monster menyeret pasukan itu ke bawah. Di bawah ternyata jutaan Taute merangkak secara diam-diam, guys. Lin langsung menyuruh semua pasukannya mulai menyerang. Pasukan-pasukan itu pun turun dari dalam tembok. Pasukan lain menggerakkan gunting raksasa. Di atas tembok, William bimbang. Haruskah dia membantu pasukan Cina atau mencuri bubuk mesiu dan kemudian kabur bersama Topar? Sementara itu, tombak-tombak pancing pun ditembakkan.
Tombak itu berhasil mengenai beberapa Taute. Saat akan diangkat, monster Taute membantu monster lain melepaskan tombak-tombak itu. Tombak-tombak itu pun terlepas satu persatu. Kini tinggal satu tombak yang tersisa. William kemudian bergerak. Dia memilih untuk membantu pasukan Cina. William menyuruh Lin membuat perisai agar monster itu tidak dibantu monster yang lainnya. Meriam api pun ditembakkan di sekitar monster yang terkena tombak. Karena rantai tidak kuat menarik monster Taute, William pun berniat untuk turun. William langsung melompat ke bawah. Tombak beracun yang menancap di tubuh monster pun terlepas. Sesampainya di bawah, William kembali mengikatkan rantai pada monster yang sudah tidak sadarkan diri itu. Tiba-tiba muncul beberapa monster lain. Tovar lalu datang melindungi William. Mereka berdua bahu-membahu melawan monster-monster yang muncul dari segala penjuru. Menyadari William dan Tovar sedang dalam kesulitan, Lin menyuruh pasukannya menembakkan panah bom musiu. Panah bom itu pun ditembakkan. Ledakan terjadi di mana-mana. William dan Tovar takjub melihat kekuatan ledakan bubuk misiu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dari balik tembok, beberapa pasukan Cina muncul menyelamatkan mereka berdua. Di tempat lain, Wang mendekatkan batu magnet ke arah kerangkeng tempat monster Taute ditahan. Secara mengejutkan, magnet itu benar-benar berhasil membuat monster itu terdiam. Utusan Kaisar kemudian bersikeras meminta agar monster Taute yang ditangkap itu dikirim menuju istana untuk diteliti lebih lanjut. Lin tidak bisa melakukan apa-apa jika itu memang kemauan Kaisar. Monster itu pun langsung dibawa menuju ibu kota kerajaan. Beberapa saat kemudian semua pasukan bergerak karena ada tanda-tanda pergerakan monster. Setelah diperiksa, ternyata di bawah tembok besar, monster-monster itu membuat lubang yang cukup besar. Di dalam lubang, Wang melihat jejak jutaan monster yang telah berhasil masuk menembus tembok. Monster-monster itu pasti kini sedang bergerak menuju ibu kota. Jika monster-monster itu berhasil mencapai ibu kota setelah mendapatkan makanan yang banyak, monster itu pasti akan berkembang biak menjadi jauh lebih banyak lagi. Lin menyuruh pasukannya untuk segera bergerak menuju ibu kota menggunakan balon udara. Meskipun mereka belum pernah menguji coba balon udara itu, di dalam ibu kota, Kaisar muda yang penasaran melihat monster Taute dari jarak dekat. Di atas tembok besar, semua pasukan bersiap-siap naik ke balon udara menuju ibu kota. Namun karena balon udara itu tidak stabil, beberapa balon terbakar dan jatuh. Beberapa lainnya berhasil terbang. Bukannya pergi, William malah memilih untuk ikut pergi ke ibu kota. Dia ingin membantu Lin dan pasukannya. Di dalam istana, penasihat Kaisar mengambil batu magnet untuk mengetes seberapa jauh bisa menenangkan monster. Tiba-tiba monster itu bangun dan mengamuk. Monster yang sudah sadar itu mengirimkan sinyal kepada Ratu Monster. Mendengar sinyal tersebut, Ratu Monster langsung mengarahkan jutaan monster lain menuju arah ibu kota. Keesokan harinya sesampainya di ibu kota, Lin melihat keadaan ibu kota yang sudah porak-poranda diserang jutaan monster. Lin dan pasukannya pun berusaha melawan monster-monster itu. Di saat Lin terjebak, William datang menolongnya dari atas. Lin dan William melihat jutaan monster mengelilingi Ratu Monster. Lin dan yang lainnya kemudian mendaratkan balon udara di dalam istana. Lin langsung menghadap Kaisar. Kaisar yang ketakutan menyalahkan Lin karena tidak becus menghalau para monster. Penasihat Wang lalu mencoba menenangkan Kaisar dengan berkata, dia memiliki ide. Wang memperlihatkan jalur irigasi bawah tanah. Mereka akan membawa monster yang sebelumnya tertangkap dengan diikatkan beberapa bom di tubuhnya. Monster itu akan diberi makan. Nantinya monster itu akan memberikan makan pada sang ratu. Saat itulah mereka akan mengincar bom di tubuh monster itu untuk meledakkan Ratu Monster. Misi pun dilaksanakan. Mereka membawa monster itu melalui jalur irigasi bawah tanah. Namun dari atas, monster-monster menangkap beberapa pasukan itu. Sen terluka diserang. Sen menyuruh William dan yang lainnya melanjutkan misi tanpa dirinya. Terlihat beberapa monster menjebol jalur irigasi. Sen pun bangkit dan meledakkan diri untuk menghentikan monster-monster itu. Sesampainya di bawah menara, Wang melihat para monster memberikan makan Ratu Monster di hadapannya. Misi pun dilanjutkan. Batu magnet dilepaskan dari tubuh monster-monster itu pun kembali bangun. Monster itu tidak bisa menyerang karena ada batu magnet. Monster itu lalu memakan makanannya yang ada di sana dan kemudian keluar. Monster itu bergerak masuk ke dalam lingkungan ratu untuk memberikan makan. Melihat kesempatan ini, William dan Lin naik ke atas untuk memanah. Sesampainya di atas, William melesatkan anak panahnya. Namun monster-monster itu menciptakan perisai. Menyadari ada bahaya, Ratu Monster menyuruh jutaan monster mengepung dua tower di dekatnya. Dari bawah, Wang melemparkan magnet karena sudah tidak sanggup lagi menahan Lin dan William. Lalu naik lebih tinggi lagi. William kembali memanah, namun perisai masih melindungi Ratu Monster. Ratu Monster yang melihat posisi William menyuruh jutaan monster menyerang tower tempat William berada. Karena bom tinggal satu, Lin berniat melompat ke bawah.
tertawa. Bom pun dipasangkan di tombak. Mereka berdua melompat bersama-sama. William melemparkan magnet, Lynn melemparkan tombak bom dan berhasil. Bom itu meledak menghancurkan Ratu Monster. Seketika jutaan monster yang ada di sana tidak bergerak dan berjatuhan. Jutaan monster itu pun berhasil dikalahkan. Keesokan harinya William masuk ke dalam penjara tempat Tovar ditahan. Karena William telah membantu kerajaan, Lynn membebaskan William dan Tovar. Mereka berdua boleh pergi. Lynn melihat mereka berdua pergi dari kejauhan dan berakhirlah alur cerita film The Great Wall ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah niat buruk akan berakhir buruk dan niat baik akan berakhir dengan baik. Sekarang waktunya Mimin pamit undur diri. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye.